Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya adalah acara inti pada kesempatan hari ini, Tablik Akbar, yang akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Adian Husaini. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya yang kita muliakan orang tua kita Ustadz Abu Bakar Bashir, para Ustadz semua, para kiai, para pejabat pemerintah, juga para wali santri, para hadirin, hadirat, dan juga khususnya para santri yang diwisuda. Hadirin rahimakumullah, tentu kita semua yang sebagai orang tua atau sebagai orang yang sehari-hari berkecimpung dalam pendidikan, mengamati kondisi pendidikan di negeri kita, ya, khususnya menyimak ya berita-berita yang beredar tentang pendidikan kita. Kalau kita menyaksikan wisuda seperti ini, ya, tentu kita sangat-sangat bersyukur. Ya, kita ikut berbahagia bersama para wali santri yang putra-putrinya hari ini diwisuda. Ya, untuk mendidik anak, ya, bisa sampai di tahap ini bukan hal yang mudah di zaman seperti sekarang ini. Tentu kita bersyukur sekali, ya, anak-anak kita memiliki ilmu, memiliki adab, ya, memiliki akhlak mulia, ya, bahkan juga keterampilan yang saya pikir ini sudah jauh di atas rata-rata kita. Ya, jauh mungkin ya susahlah kita bayangkan, ya. Cuma tadi saya tanya ke Ustadz Iim, berapa SPP-nya pondok Salman Al Farisi ini? Beliau jawab, ya mereka rata-rata 1,2 juta sebulan. Saya hitung pakai kalkulator tadi, 1,2 dibagi 30, terus dibagi 24. Jatuhnya 1,6, 1.600 per jam. Jadi Bapak Ibu sekalian, biaya nitipin anak di pondok pesantren Salman Al Farisi ini per jamnya 1.600 rupiah. Bapak Ibu sekalian naruh motor di mall, berapa per jam? Di Solo berapa? Di mall, per jam loh, di mall. Ya, kalau di Bekasi itu 5.000. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu hanya bayar 1.600 per jam, Pak. Itu kan motor saja, ya, 5.000 di mall itu. Motor itu nggak diapa-apain, cuma ditaruh doang, itu per jam, yang penting nggak hilang, itu 5.000. Ya, jadi kalau saya kadang ditanya, berapa Ustadz biaya mondokin anak di tempat Ustadz? Saya bilang 3.000 per jam. Ya, 3.000 per jam, jadi sehari berapa? Ya Ustadz ya, berapa? Ngerugi berapa Ustadz? 1.000 lah? 1,6, ya nggak sampai 3.000 Pak. Jadi itu sebetulnya kita ini zolim Pak masih. Ya, menzolimi para pimpinan pesantren, hanya menyamakan anak. Bahkan menurut saya ya itu ya agak menzolimi anak lah ya, menyamakan status anak dengan motor ya. Ya nggak diapa-apain. Ini anak di sini dididik, dijaga 24 jam. Saya merasakan, saya tinggal di pondok. Ya, saya juga sehari-hari dengan santri. Kita tuh jagain santri 24 jam, Santri jam 2 pagi lompat pagar aja kita nyari, pusing kita. Jam 12 malam ada santri sakit, kita juga pusing. Ya. Jadi inilah, Masya Allah ya, kita doakanlah para pimpinan, para ustadz pondok pesantren ini, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah ya. Karena ini Masya Allah juga orang tua yang telah ini. Jadi kalau menurut saya Pak, ini menurut saya sebagai orang yang sehari-hari di pesantren, saya sudah umur 60 tahun. Anak saya sementara ini ada 7. Saya sudah
apalagi ya, cucu udah 3 ya. Saya mimpin program doktor pendidikan Islam sudah hampir 15 tahun. Sudah nguji disertasi lebih dari 300 disertasi. Jadi saya udah bergelut sehari-hari di bidang pendidikan. Kalau menyaksikan kondisi seperti ini, Pak, itu menurut saya ya Pak ya, anggap utang aja deh gitu ya. Jadi tadi kan 1.600 ya, taruhlah 2.000 per jam, berarti ada selisih 400 rupiah. Kali berapa bulan? 6 tahun. Ya, hitung aja Bapak sekalian ya, nanti habis ini tolong dibayar utangnya ke pesantren. Ya. Jadi itu ada wali santri saya Masya Allah ya, sebulan 1,7 tapi dia merasa, oh ini murah banget tuh Ustaz. Nah, saya punya pandangan, ini pengaruh sekularisme ya dalam dunia pendidikan. Kalau membayar mahal itu rugi, saya enggak. Misalnya saya punya anak di pondok saya sendiri, ya bayarannya paling tinggi. Ya, anak saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, yang lain gratis. Saya bilang ke anak saya, kalau kamu gratis kamu rugi, berarti kamu nggak infak. Ya, jadi cara berpikirnya orang tua Pak, Masya Allah naruh anaknya di sini, nanti anaknya ngajar, anaknya jadi guru, ngalir pahalanya itu. Ya, nah itu nanti pentingnya kita ini. Jadi tapi yang mampu ya, yang nggak mampu ya semampunya. Nah itu habis sekalian ya tentang kita bersyukur sekali lagi anak-anak kita sudah sampai di tahapan ini dan khusus ya para saya pakai istilah wisudawan, wisudawati atau santri itu dari istilah mana saya bingung juga. Pokoknya santri yang diwisuda lah gitu ya. Sampai di tahapan ini ya antum semua ini luar biasa. Sampai di tahapan ini luar biasa. Tapi ingat ya bahwa antum sekarang ini mengemban tadi diingatkan oleh Ustadz Fajri ya. Fajri itu Masya Allah ini amanahnya berat. Ya kita sudah hafal lah ya hadis Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an itu juga mengingatkan adab-adab terhadap Al-Quran. Ya, adab terhadap Al-Quran itu apa? 1, mengimani. Ya, 2, membaca dengan betul, dengan baik. Nah, yang ketiga menghafal. Nah, ini penting. Ini Anda sudah semua dapat nih. Mengimani, ya, membaca dengan betul, menghafal, Masya Allah. Nah, berikutnya memahami. Memahami, pesantren ini sudah ngasih bekal modal pemahaman, dikasih ulumus syariah. Itu juga enggak sembarangan. Biasanya ada pesantren yang saya lihat hanya hafal saja, tapi ulumus syariahnya, alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak diberikan. Ya, di sini tadi saya sudah lengkap 18 kitab tadi itu. Ini juga luar biasa, memahami. Yang kelima, mentadabburi. Nah, terus membaca tafsirnya dan merenungkan. Ya, mentadabburi. Nah, yang berapa tadi? Ke-6 ya? Kelima. 5 atau ke-6 tadi. Setelah mendaburi, mengamalkan. Nah ini, mengamalkan Al-Quran. Nah yang terakhir, membela Al-Quran. Ya ingat bahwa Anda semua, ya antum semua yang sudah mendapat bekal ilmu yang tinggi ini, itu punya kewajiban membela Al-Quran. Sebab banyak orang-orang yang tidak ridho kalau Al-Quran itu ditegakkan. Bahkan ada di negeri kita ini sudah hal-hal yang sangat ekstrim. Ada dosen yang menginjak Al-Quran di kelas. Di Padang ada yang menginjak mushaf Al-Quran di kelas. Akhirnya dipecat tuh dosen itu. Ada yang menginjak lafaz Allah pernah kita. Ada yang menyelewengkan, ya menuduh Al-Quran ini rekayasa. Ya, rekayasa dari Khalifah Utsman bin Affan dan seterusnya. Dia harus dibela. Ya, oleh karena itu para wisudawan dan wisudawati semua ya, ini tolong setelah ini ya jangan sampai berhenti. Ini banyak nih saya pengalaman, saya sudah mungkin ratusan lah ya ngisi wisuda pesantren, sekolah, kampus gitu. Dan selalu saya ingatkan setelah punya ilmu, ya setelah punya ilmu, kewajibannya itu 2, terutama kan mungkin udah ngaji taklim udah ngaji.
Kita Ta'lim Ta'lim udah ngaji kan? Nah ingat ya, Syekh Azhar Nuji di kitab Ta'lim Ta'lim mengingatkan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat itu cirinya dua. Ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan. Saya mewajibkan anak-anak saya, santri saya lulus harus ngajar. Kalau kamu nggak ngajar, ilmu nggak berkah. Ya, ilmu untuk diajarkan dan diamalkan. Dan kalau ilmu nggak diajarkan, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka ilmu itu hilang, rugi. Yang saya jumpai sekarang ini banyak, sekarang saya udah tanya langsung. Banyak santri yang lulus pesantren tidak bangga, tidak percaya diri dengan ilmunya. Saya tanya, kamu lulus pesantren? Anak saya sendiri tuh lulus dulu dari pesantren Gontor. Saya tanya, kamu lulus pesantren mau ngapain? Dia bilang, saya mau kuliah. Saya kritik anak saya itu. Salah, kamu lulus pesantren mau kuliah. Lulus pesantren itu berjihad. Itu pertama dulu, berjihadnya santri itu apa? Ini amanah Kiai Imam Zarkasi. Kiai Imam Zarkasi mengatakan, ada videonya itu di YouTube singkat ya. Beliau mengatakan, aku siapkan kalian menjadi orang-orang besar. Apa itu orang-orang besar? Kata beliau, bukan kalian yang ketua partai, ketua ormas orang besar, jadi pejabat. Bukan itu yang aku maksud orang besar, kata Kiai Imam Zarkasi itu. Yang aku maksud orang besar itu kalian keluar dari pondok ini dan mengajarkan ilmu yang sudah kalian dapat di pondok ini. Di pelosok-pelosok desa, di lereng-lereng gunung, bahkan kata beliau di kolong jembatan sekalipun. Ajarkan ilmu yang sudah dapat di pondok ini. Ya. Jadi kalau nggak diajarkan ilmu yang sudah dapat itu rugi. Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, dalam surat Fusilat ayat 33, Allah mengingatkan kita semua, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Manusia yang paling baik aktivitasnya itu apa? Yaitu orang-orang yang menyeru manusia, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu yang paling mulia. Kenapa? Punya ilmu ini tinggi nilainya. Apalagi ulumuddin seperti tadi itu, ilmu Al-Quran, ya, ilmu tentang akidah, akhlak, ibadah itu tinggi. Jadi jangan merasa punya ilmu seperti itu seperti tidak berharga. Atau kurang berharga, atau ada yang lebih berharga dari itu. Nah kita tidak adil di situ. Salah satu adab penting terhadap ilmu adalah bahwa ilmu dalam agama kita itu ada marotibnya. Ilmu dalam Islam ini keunikan. Tidak ada peradaban yang punya konsep ilmu seperti dalam Islam ini. Islam itu tidak menyamakan semua ilmu, tapi ada marotib. Ada tertibnya, ada tingkatan-tingkatan ilmu. Yang paling tinggi untuk ilmu tentang akidah. Ilmu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu tentang mengenal hakikat diri kita ini. Kita ini dari mana? Untuk apa kita hidup? Mau kemana setelah kita mati? Ilmu untuk kita tahu bagaimana kita harus beradab kepada utusan Allah. Harus beradab kepada orang tua. Kan kita tidak tahu. Kalau tidak melalui wahyu, ya kita nggak ngerti bagaimana seharusnya kita ini beradab sama orang tua kita. Kita nggak tahu. Nah itulah ilmu yang sangat tinggi nilainya. Jadi jangan menganggap, ya terutama para wisudawan-wisudawati ini ya, jangan menganggap ilmu yang sudah dapat di pondok ini ilmu biasa-biasa. Bukan biasa. Makanya sekalian saya, karena saya juga konsultan pendidikan, saya sering mengingatkan teman-teman itu tolong jangan ya kita menganggap ilmu yang didapat di sekolah Islam atau di pondok kita ini ilmu yang biasa. Ini nggak biasa. Biasanya kalau guru-guru saya tanya, ini ada guru-guru nggak Ustadz ya? Ustadz Im, ada guru yang hadir nggak? Ada juga? Hah? Para guru, ada guru coba yang angkat tangan ada, di depan ada nggak? Ustazah ada. Kalau saya tanya, setuju nggak gaji guru dinaikkan? Nah ini nih, masalah ini Pak. Tapi kalau antum jawab, nggak setuju gitu, saya bilang, Ustadz berarti guru gajinya nggak usah dinaikkan.
Tapi ternyata setuju. Nah kalau saya tidak setuju habis kan. Saya tidak setuju gaji guru dinaikkan. Saya setujunya gaji guru dicukupkan. Kalau naik gak cukup, naik lagi katanya, supaya cukup. Jadi gini, beda Pak. Guru itu dalam falsafah pendidikan Islam. Guru itu bukan buruh, guru bukan bekerja. Makanya saya keberatan kalau guru itu digaji berdasarkan jam. Pokoknya asal ngajar sekian jam, bayarannya sekian. Guru bukan nggak bisa disamakan dengan pekerja. Kalau pekerja misalnya pabrik botol atau pabrik minuman gitu ya, pabrik sepatu, kerja 1 jam, dia menghasilkan sekian produk, bisa itu dihitung nilai ekonominya. Oh keuntungannya sekian, maka jatah buruhnya sekian, jatah pekerja sekian, bisa dihitung. Tapi kalau guru gimana kita ngitung? Ya, guru ngaji misalnya ngajar membaca surat Al-Fatihah yang betul. Guru ngajar muridnya, santrinya ngajar wudhu yang betul, toharoh yang betul, sujud yang betul. 1 jam dia ngajar ilmu-ilmu yang penting ini bisa menyelamatkan anak dari api neraka. Berapa mau dibayar guru itu? Berapa mau dinilai pekerjaan guru 1 jam tadi itu? Makanya ada di Bekasi saya tanya sekolah Islam, berapa uang masuk? 40 juta, murah itu. Murah sekali. Orang nonton konser musik di Singapura, itu 30 juta dengan macam-macamnya. 30 juta Pak. Nonton konser musik di Singapura, itu belum tentu masuk surga. Ya. Ini bayar SMP Islam 40 juta, saya bilang murah. Cuma saya nggak bisa bayar. Gitu ya. Ya, beda murah dengan nggak bisa bayar, bedain. Saya ngisi satu universitas ada fakultas kedokterannya. Berapa masuk fakultas kedokteran di sini di Jakarta? Uang masuk 520 juta. Oh 520 juta. SPP-nya berapa? 40 juta 1 semester. Murah itu. Cuma saya nggak bisa bayar. Gitu aja. Tapi murah. Bagi yang punya uang itu murah. Ya kan? So, makin banyak dia infak, ya insya Allah ya itu pahala gitu ya. Bagi yang mampu, ya jadi yang nggak mampu. Cuma jangan gini ya sekalian, ini ada kasus ya, kasus mungkin nggak banyak lah ya. Begitu anaknya diterima kuliah di mana ya, di kampus-kampus yang dikatakan favorit gitu ya, dia mau bayar tuh. Kadang-kadang pinjem uang bank, kadang-kadang jual apalah harta, jual sapi, jual sawah untuk anaknya kuliah di kampus yang dibilang favorit ya, karena lulusannya banyak jadi pejabat. Lulusannya ada yang jadi presiden, lulusannya banyak jadi menteri, wah itu dibayar. Begitu kuliah di pesantren, kuliah ulumuddin, terus pura-pura miskin. Terus bilang gak mampu, minta gratis. Nah itu jangan, ya malaikat tahu soalnya itu. Ya. Hati-hati yang begini-begini nanti malaikat dititeni sama malaikat tuh. Ya jadi seharusnya begitu, ya. Saya terapkan untuk anak saya juga. Anak saya 2 kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Karena 4 anak saya kuliah di PTN, 2. Saya nggak ngajak ini ya. Saya cuma cerita untuk saya. Karena saya pendidik, saya dosen, saya ngajar S3 di beberapa tempat. Jadi kalau saya berpikir sederhana aja. Kalau saya ngajar anak orang, terus anak saya serahkan kepada dosen yang saya nggak kenal, ya saya nggak bener dong. Saya bilang ke anak saya, kamu percaya sama saya enggak? Udah gitu aja. Saya ini pelatih. Itu Ustaz Im, saya bilang. Saya ini pelatih. Kamu tahu Mike Tyson siapa pelatihnya? Ya, saya bilang ke anak saya. Saya contoh ya, anak saya nomor 5, Fatih Madini. Dia udah lulus SMA, udah nulis 3 buku. Udah ngisi kuliah umum. Terus saya bilang ke dia, lah kamu mau kuliah ke UI seperti kakak kamu. Nanti enakan UI. Karena kamu pinter, ya kan? Terus kuliah di kampus yang terkenal kan? Nanti kamu ditanya, kamu lulusan mana? Kan gitu. Lulusan UI. Ah enakan UI dong saya bilang. Dikira nanti kamu pinter, kamu karena kuliah di UI. Saya dosen pasca sarjana 5 tahun saya di UI. Saya tahu UI itu bagus. Dosennya pinter, mahasiswanya juga pinter. Lah yang daftar ke UI itu satu fakultas misalnya itu, yang daftar 100, yang diterima 1. Betul-betul disaring.
Nah kadang yang masuk ke kampus kami swasta bukan disaring Pak, disarung. Siapa aja yang daftar kita terima, kan gitu masalahnya. Ya gimana, saya dosen UI ya, waktu saya ngajar 5 tahun di UI itu, saya tidur aja mahasiswa saya pinter. Saya tahu, saya di SMA dulu saya ranking 1, terus saya diterima di IPB. Memang yang masuk ke IPB, ya satu SMA diambil 1, yang paling pinter. Ya kan? Nah kita memang bukan begitu, kita tidak hanya mendidik orang pinter, cuma ya nanti jangan sampai dibilang, wah ini saya cek nih di internet barusan, SMA terbaik di Karanganyar. Nggak ketemu saya pesantren Salman Al Farisi. Betul saya cek itu. SMA negeri ini, SMA negeri ini, kadang begitu Pak. Ini kadang-kadang membuat orang pesantren itu nggak pede. SMA terbaik, nggak ada Pak, nggak ada daftarnya. Padahal lulusannya begini kan. Kalau saya ditanya di Depok, rumah saya di Depok Pak. Saya punya pesantren. Ustadz, perguruan tinggi terbaik di kota Depok apa? Ya kampus saya lah. Loh Ustadz, di Depok kan ada UI, Universitas Indonesia. Ya, saya bilang salah sendiri UI di Depok. Kan Anda nanya di Depok. Saya bilang se-Depok kampus saya. Kenapa? Mahasiswa saya yang tidak sholat subuh, yang akhlaknya buruk, yang imannya nggak bener, nggak lulus. Ini maaf ya. Anak saya juga ada yang lulusan S2 UI, guru saya juga saya kuliahkan di situ. Cuma sekarang fair deh. Ya, di kampus ini mana aja sebutlah ya. Kalau mahasiswanya nggak sholat subuh, mahasiswanya zina, mahasiswanya sesat, ya, rektornya korupsi, rektornya ditangkap KPK, bagus nggak? Apa nilai bagus itu? Ini nanti masalah nih, ya kalau kita nggak hati-hati, ya kita kena nih. Sebab ada beberapa pesantren Ustadz Iim, bahkan beberapa teman saya pesantrennya buat ucapan selamat. Selamat santrinya sudah diterima di sini. Ya mohon maaf ini, itu bagus alhamdulillah syukur. Cuma saya bilang, Ustadz yakin nggak bahwa santri antum yang di situ tuh selamat akidahnya, selamat akhlaknya. Ya. Jadi tadi kalian yang sudah lulus tadi ya, sudah Nusawati ya, ini saran saya nih sebagai orang tua ya, sebagai guru, saran saya setelah lulus dari sini dengan kualitas seperti ini, udah saran saya masuk apa Mahat Alinya ya, Al-Jawi Al-Ilmi, ini keren. Saya udah pelajari Al-Jawi Al-Ilmi, saya cek, saya nggak sembarangan ngasih rekomendasi. Kenapa? Yang paling penting Bapak Ibu sekalian di zaman sekarang ini Pak, pastikan gurunya soleh. Udah. Kita ini mau nyerahkan anak untuk sekolah atau kuliah. Siapa gurunya? Karena di akhirat kita tanggung jawab pada Allah. Ya, itu yang paling penting. Ya, jadi ini tentu. Dan kalau bisa bayarnya yang mahal. Ya, semampunya, jangan setidak mampunya. Ya, ini kadang-kadang bilang semampunya tapi setidak mampunya ya. Yang bisa bayar sebulan 5 juta lah. Ya, jangan dikurangi. Yang bisa bayar 200.000 sebulan gitu ya. Pokoknya jangan gratis. Ya, siap ya para wisudawan tadi ya. Jangan bilang nanti oh saya bosen, saya ini enggak. Ini Bapak Ibu sekalian saya sudah terapkan untuk anak saya ya. Ini saya tidak tapi karena saya lihat di sini, masya Allah nih pesantren Salman sudah punya soalnya, tapi syaratnya pesantren Salman Al Farisi juga harus serius didik anak, ya, didik anak-anak yang masuk situ harus betul-betul dididik. Ini udah kader ulama yang luar biasa semua nih, ya. Nanti ada kita insya Allah akan berbincang bagaimana melahirkan ulama-ulama. Nah ini Pak Ibu sekalian, anak-anak ini yang 20 tahun lagi, sekarang umurnya berapa rata-rata nih? 18 ya? Taruhlah 18-19 ya. 20 tahun lagi kan umur antum semua ini 39 tahun, 40 tahun. Itulah saatnya Anda mimpin Indonesia emas ini. Dan itu kurikulumnya dari sekarang. Jangan keliru Pak. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf ya. Saya sering menjumpai ya, bahkan bukan hanya sekolah ya, orang tua juga keliru. Memproyeksikan masa depan anaknya. Jadi kalau anaknya pinter, itu diproyeksikan
untuk kuliah yang dia nanti proyeksinya itu duit. Oh kamu pinter, kamu nanti kuliah di sini, akan kerja di sini, duitnya banyak. Itu satu pertimbangan. Tapi ini saran saya, ya. Ini ada satu penelitian tentang apa itu? Ada bukunya, judulnya Range, David Epstein. Itu udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia buku ini, Range. Itu meneliti tentang apakah spesialis lebih bagus dari generalis atau sebaliknya. Untuk bidang-bidang yang spesifik. Kita mau didik anak kita nih, sukses. Spesialis dari awal itu kalau bidang itu memang khusus. Misalnya gini, kita mau didik anak kita jadi pecatur. Nah itu baiknya sedini mungkin. Udah dia fokus aja ke catur. Didik anak kita menjadi pemain futsal gitu ya. Itu dari dini. Menjadi petenis seperti itu. Tapi kalau mau didik anak kita jadi pemimpin, jadi ulama, jadi ilmuwan, itu generalis. Dari generalis itu nanti dia ngambil spesialis. Saya ada santri saya rekomendasi ke kedokteran. Tapi saya pilih fakultas kedokteran yang saya ikut bina. Karena Dewan Dakwah kami ada MOU dengan satu fakultas kedokteran, amanah Pak Natsir dulu, bagaimana kita melahirkan dokter-dokter yang ulama, yang mujahid. Itu bisa. Ya, itu harus, itu salah satu kewajiban. Jadi kita melahirkan dokter-dokter yang ulama. Nah, ketika nanti dia di fakultas kedokteran itu yang penting. Sebelum itu kita siapkan. Nah, santri-santri seperti ini bisa. Cuma nanti jangan salah pilih kampusnya. Ya, saya hampir tiap tahun, bulan ini juga Ramadan saya diundang ke UGM. Kalau ceramah taraweh di Masjid Kampus UGM itu 2 tahun yang lalu saya sudah sampaikan. Saya sarankan UGM membuka jurusan baru, ya, prodi baru, namanya kedokteran dan tafsir Quran. Ya, terus dosennya nanya ke saya, Ustadz kenapa nyarankan ke UGM, kenapa enggak ke kampus lain? Saya bilang, sebab yang pinter-pinter masuknya sini masalahnya. Jadi Allah itu menciptakan orang pinter itu enggak banyak, Pak. Dan orang pinter itu roadmap-nya, peta jalan pendidikannya, peta jalan keilmuan. Ya, peta jalan keilmuan. Ini saya penting sekali Pak, karena saya di berbagai sekolah saya jumpai pesantren datangkan psikolog ngasih advice nih kepada santri-santri yang mau lulus SMA. Oh kamu kuliah sini. Sering saya jumpai ngasih advice-nya nggak pakai konsep ilmu dan adab dalam Islam. Anak lulus SMA, sholat belum bener, ngaji belum bener, ya kan? Hal-hal yang fardu ain belum bisa, direkomendasi kuliah. Kalau saya sebagai psikolog nggak boleh begitu. Sebelum dia kuliah, fardu ainnya harus dapat dulu. Dia sudah harus ngajinya bener, akidahnya bener, akhlaknya bener, toharohnya bener, itu yang fardu ain. Anak fardu ain belum dapat, pemikirannya nggak ngerti, nggak bisa nulis, masuk kuliah, bertemu dengan berbagai dosen yang pikirannya macam-macam. Jangan heran nanti Pak, di pesantren 6 tahun, kuliah nggak perlu nunggu 2 tahun deh, setahun aja bisa berubah. Ya, nah ini yang penting kalau kita sebagai orang tua ini, ya salah satunya nanti perlu untuk mengarahkan. Oh kalau pinter tadi misalkan, arahkan roadmap-nya itu keilmuan. Ini saya lihat Masya Allah ada anak yang sangat luar biasa ilmunya. Jangan ragu, ini saya punya santri malah cicitnya Buya Hamka. Kelas 3 SMA ini sudah banyak nulis artikel, nulis buku. Kemarin dia ke Malaysia, saya bawa ketemu Menteri Pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Malaysia juga mengapresiasi. Bukunya, dia sudah nulis buku, saya serahkan ke Pak Abdul Mukti juga. Ya, saya serahkan. Terus orang tuanya punya pikiran, anaknya Ustadz, anak ini mau kuliah ke sini. Akhirnya ibunya saya ajak dialog. Bu, jangan begitu. Ini anak kita didik jadi ulama. Seperti Buya Hamka. Banyak sekali, nanti kalau kita nggak kawal nih anak-anak ini sekalian, sudah ilmunya tinggi ini, hilang nanti Pak. Ya, nanti kenapa? Seluruh dunia Bapak Ibu sekalian, namanya pendidikan tinggi. Itu pendidikan yang direkayasa, diarahkan untuk melahirkan buruh. Semuanya. Maka buku yang sekarang salah satu buku yang didiskusikan di dunia, termasuk di Indonesia sudah diterjemahkan bukunya, itu buku seorang profesor dari Australia. Ya, namanya Profesor Peter Fleming.
Lihat di internet tuh, ada di YouTube juga, Profesor Peter Fleming. Nah itu dia menulis buku judulnya Dark Academia, How Universities Die. Dark Academia, How Universities Die, bagaimana universitas itu mati. Kenapa Profesor Peter Fleming bilang universitas itu mati? Karena universitas ini sekarang praktis hanya menjadi pelayan industri. Bagaimana anak-anak ini dididik jadi manusia-manusia yang bisa bekerja profesional, tapi dia nggak ngerti tentang kehidupan, nggak ngerti akhlak, nggak ngerti adab, nggak ngerti sejarah, nggak ngerti perjuangan, ya. Jadi dia hanya didik bagaimana kamu bisa kaya, cari uang, ya, nanti kamu bisa membahagiakan, mengangkat derajat keluarga dan seterusnya. Nah ini mohon hati-hati sekarang tidak sedikit yang nanti gitu ya dari pondok-pondok pesantren kalau tidak dikawal ini luar biasa. Nah jadi itu, ingat ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad ya, membagi jihad itu menjadi 4. Pertama jihad melawan hawa nafsu. 2 jihad melawan syaitan. 3 jihad melawan kaum kufar. Dan 4 jihad melawan kaum munafikin. Nah ini Pak, jihad mujahadah ala nafs, Ibnu Qayyim membagi 4 aktivitasnya. 1 jihad mencari ilmu. Mencari ilmu itu jihad fisabilillah, pahalanya tinggi. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang kedua, jihad mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan. Yang ketiga, jihad mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat, jihad bersabar menerima akibat dari mendakwahkan ilmu. Jadi saya dengar dari Ustadz di sini bahwa setelah lulus dari Salman ini sekarang nggak wajib pengabdian, Ustadz, nggak diwajibkan, sukarela. Ya, ini sekarang karena pesantren nggak mewajibkan, saya yang mewajibkan. Ya, jadi harus ngajar, meskipun saya bilang ke saat itu, kamu harus ngajar lulus pondok. Ngajar apa? Kamu ngajar di masjid, ngajar ngaji 1 orang nggak apa-apa, tapi harus ngajar. Kalau kamu nggak ngajar rugi, kamu rugi, orang tua kamu rugi, karena nggak ada pahala yang mengalir. Ya, bayangkan Pak, orang anak kita ngajar sholat yang benar itu ya. Berapa pahalanya? Sholat qobliyah subuh saja, pahalanya itu dunia seisinya. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang anaknya lulus ini Pak, wajibkan ngajar. Meskipun pesantren nggak mewajibkan. Saya bilang kamu ngajar di mana saja, yang penting ngajar. Yang masih buta huruf Al-Quran di Indonesia itu lebih dari 100 juta. Yang sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu di Indonesia ini, nggak sampai 40%, itu satu survei. Jadi lapangan kerja di Indonesia itu luas sekali. Saya nggak sepakat kalau dikatakan susah cari kerja. Mana saya? Selama ada setan itu ada lowongan kerja. Loh, tugas kita orang Islam itu apa sih? Ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada sarjana lulusan Timur Tengah datang ke saya. Ustaz, ada kerjaan enggak Ustaz? Banyak, saya bilang. Loh, mana Ustaz? Itu masih banyak yang maksiat. Masih banyak yang enggak sholat, masih banyak yang enggak bisa ngaji. Ya, itu pekerjaan semua. Terus tanya, gajinya dari mana Ustaz? Ya dari Allah lah. Loh, gaji dari Allah. Ini saya Bapak Ibu sekalian ya, saya cerita, biar saya cerita saya. Waktu pesantren saya baru berdiri, terus santri 40 orang. Maka istri saya kepala sekolah, guru sertifikasi, saya suruh berhenti. Ngurus santri. Dia nanya, lah ntar gaji dari mana? Saya bilang dari Allah. Terus alhamdulillah nurut, istri saya baik. Ini takut disiarkan nanti. Jadi kebetulan istri saya itu namanya Megawati. Jadi berat. Betul nih nama istri saya itu Megawati. Istri saya satu-satunya. Saya ngikuti Ustadz Iim. Sayang betul sama istri. Sampai detik ini istri saya satu. Itu ya sekali. Jadi itu artinya istri saya kalau untuk mendidik Pak sudah berhenti. Ya, didik ini bukan setengah-setengah. Kita menerima amanah para ustadz di sini, masya Allah luar biasa.
Nggak bisa, ini bukan main-main Pak. Bapak Ibu sekalian menyerahkan anaknya ke pondok pesantren ya untuk dididik apa? Jadi orang soleh. Bapak Ibu sekalian ada satu video yang saya tanggapi ya. Itu di channel saya. Ini saya YouTuber juga nih, tolong di follow ya. Apa namanya istilahnya? Subscribe. Nah, ini saya masukin YouTube nggak apa-apa. Jadi saya ada nanggapi satu video Pak. Dokter di Bandung. Itu ada videonya tuh. Dia nyesel. Dia tuh dokter itu. Di YouTube ada tuh. Dokter dari Bandung menyesal. Itu keluar nanti. Apa dia Pak? Dia tuh dokter ini punya konsep. Kalau mau sukses anak itu, didik anak, yang penting anak bisa kuliah ke luar negeri. Nah dia punya resepnya tuh. Sampai dia tulis buku. Dia ngisi seminar di mana-mana. Wah anak dia tiga-tiganya kuliah di Amerika ya. Dan sukses secara materi. Nah dokter ini kenapa bikin video? Dia nangis kemudian. Ceritanya istrinya sakit, anaknya semua di luar negeri. Dia teleponlah anaknya 3 itu satu-satu. Ibu kamu sakit keras, tolong nengok. Satu pun anaknya nggak bisa datang. Sampai ibunya meninggal, sampai dimakamkan, nggak ada satu pun anaknya yang datang. Akhirnya sang dokter ini bikin video itu, nyesel saya yang salah didik anak. Ibu sekalian, kalau anak kita Pak ya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, jadi direktur BUMN, tentu kita bangga. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Cuma berapa lama kebanggaan kita? Setelah kita mati Pak Ibu sekalian, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita ini? Kiriman pahala ke kita. Apalagi kita ini banyak dosa ya kan, salah ya banyak ini sekalian. Siapa yang mau bayarin? Nanti kita bayarin dosa bayarin ke orang lain kan amal kita yang diambil di akhirat. Nah kalau anak kita ini jadi guru ngaji ya, jadi guru sekolah ngajari masyarakat, jangan dianggap remeh. Saya sering bilang, bahkan ke anak-anak saya juga, kamu jangan anggap remeh ya ngajar ngaji. Ngajar baca Al-Fatihah yang benar, itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Ya, makanya Ibu sekalian, sekarang ini kita krisis betul. Kenapa dulu kan? Kita di zaman Belanda itu Pak. Namanya di zaman Belanda dulu dan sampai sekarang orang itu tahu Pak. Satu bangsa itu, ini kata-kata Pak Natsir. Satu bangsa akan maju kalau ada sekelompok guru di antara bangsa itu yang suka berkorban untuk bangsanya. Di Finlandia sampai sekarang Pak, yang boleh kuliah pendidikan guru itu harus yang terbaik, yang paling pintar, itu boleh. Sekarang di Finlandia, di Jepang begitu. Zaman tahun 60-an, ya, karena kakek saya itu guru ngaji, bapak saya guru SD. Ya, saya tahu guru-guru saya, Masya Allah luar biasa dulu tuh. Orang-orang, karena dulu lihat ya, Panglima Sudirman itu guru Muhammadiyah. Muhammad Natsir itu guru, Buya Hamka guru, Bung Karno itu guru. Lihat film Soekarno tuh. Dia dibuang ke Bengkulu, apa yang dilakukan Bung Karno? Jadi guru di sekolah Muhammadiyah. Nah terus dapat istri ketiga, Ustaz Im. Bung Karno itu waktu jadi guru dapat istri ketiga. Antum tahu nggak? Itu ya. Namanya Ibu Fatmawati. Ini jangan dicontoh ya. Ini ustadz-ustadz di sini. Tadi saya lihat, saya itu udah ngisi mungkin ratusan wisuda ya. Kok nggak ada dia pesantren yang percaya diri. Santri kami siap nikah. Dan siap membangun rumah tangga yang islami. Melahirkan generasi yang gemilang. Belum pernah saya dengar begitu itu. Ini siap nikah nggak? Saya tanya yang laki-laki, yang perempuan nggak? Kalau perempuan mesti siap. Yang laki-laki siap nikah nggak? Nah nggak pede Ustaz. Berarti kurang kurikulumnya ini. Ya. Kurang kurikulumnya ini. Ini habis kalian ini saya nggak bercanda ini ya. Ini agak serius. Jadi gini, ada seorang pakar sejarah di Amerika namanya Profesor Carroll Quigley. Dia nulis buku yang tebal 1200 halaman lebih. Judulnya Tragedy and Hope. Lihat di internet bukunya ada tuh. Tragedy and Hope. Ya, Profesor Carroll Quigley. Profesor Carroll Quigley ini ahli sejarah di Amerika. Dia menceritakan tentang kehebatan peradaban barat modern yang telah memimpin dunia selama ratusan tahun.
Kata profesor ini, dia penasihat Bill Clinton dulu, Presiden Bill Clinton. Kata profesor ini, kami bangsa barat ini sukses dalam semua bidang kehidupan. Kami sukses memberantas kemiskinan, sukses sains teknologi meningkat dan sebagainya. Tapi dia bilang apa? Some things we clearly do not yet know. And the most important of all is how to bring up children, to form them into mature and responsible adult. Jadi kata profesor kalau begini, kami sukses memimpin dunia segala macam gitu ya. Tapi satu yang kami betul-betul sekarang ini nggak paham. Ya, we clearly do not yet know. Kami betul-betul nggak ngerti. Ya, apa yang kami nggak ngerti itu? Gimana didik anak-anak kami menjadi orang tua yang baik. Gagal. Maka saya sering mengatakan jadikan rumah tangga itu sebagai universitas yang sejati. Karena dari rumah tangga itulah harusnya pendidikan itu dimulai. Kan ini luar biasa. Coba tadi Santi kita lihat. Peran orang tua. Sebetulnya orang tua itu kan di sini menjadi manajer. Ini kalau orang tua yang sebegini ditingkatkan sedikit ilmunya, ya, menjadi pendidik dalam arti manajer bagi anaknya, orang tua nanti bisa mengarahkan. Jangan salah. Oh, anak saya sudah begini. Ada yang datang ke saya, ya terus terang anaknya pengen jadi pemain bola. Saya ketemu orang tua anaknya, saya tanya, kamu serius mau jadi pemain bola? Serius? Oke, saya nggak punya ilmu untuk menilai kamu layak nggak jadi main bola. Saya mohon orang tuanya, ibu, bapak konsultasi sama pemain bola, sama pelatih bola. Betul nggak anak ini punya potensi jadi pemain bola yang bagus? Setelah, insya Allah Ustaz, ya oke. Silahkan jadi pemain bola dan niatkan untuk dakwah. Tapi fardu ainnya dapat. Alhamdulillah, jadi anak ibu ini apa sekarang? Masya Allah, anak saya di rumah ngajar ngaji Ustaz. Gak apa-apa. Oh itu luar biasa. Jangan dianggap ngajar ngaji itu pekerjaan sepele. Ya. Jadi saya tahun 2010 ditanya oleh senior saya, guru-guru saya di Dewan Dakwah. Saudara Adian siap mimpin Dewan Dakwah. 2010 Pak. Saya bilang, Pak kalau saya bilang tidak siap, itu berarti menghina guru-guru saya. Masa saya jadi ketua Dewan Dakwah tidak siap? Berarti kan guru saya gagal mendidik saya. Saya insya Allah jadi presiden Indonesia, menurut keyakinan saya, insya Allah saya lebih baik dari Pak SBY. Kan boleh kita pede, Pak. Saya santri kok. Ya, saya santri. Waktu saya santri, saya kan SMA negeri di Bojonegoro dulu. Saya santri. Cuma tadi di sini saya tanya, Ustadz santri di sini pakai kasur, betul? Pakai bantal? Ini belum santri sejati menurut saya. Kalau santri sejati itu kayak saya. Ya, saya dulu waktu mondok, saya SMA, saya mesantren, saya SMA saya negeri. Ya, saya nyantri, nggak pakai alas tidur itu, nggak pakai bantal. Saya minum air mentah, mandi air kali, makanya saya agak hitam sekarang. Karena anak saya itu 7 itu hampir semua putih-putih gitu, hidungnya mancung. Terus ada yang meragukan saya gitu. Ini anak kamu ya? Ini ngeledek. Saya itu pangeran yang menyamar. Gitu Pak. Jadi dulu santri itu saya kudisen ya, itu wajib dulu. Santri gak kudisen kita aneh dulu. Santri bener enggak? Ya kudisen, kurap, eksim. Itu udah wajib. Saya minum air mentah, makan ya ngeliwat sendiri. Ya Ustaz ya, dulu kita ngeliwat sendiri. Saya masih bisa ngeliwat pakai kayu bakar. Apa itu? Ya kadang ini yang jangan dicontoh. Pesantren saya dulu Pak. Kalau starternya kayu bakar itu, kayu jati itu kan kita beli itu ya. Ya starternya kan susah. Jadi akhirnya ngambil sendal teman yang ada di halaman gitu ya. Sendal jepit itu terpaksa waktu itu ya tapi itu. Oh santri dulu banyak akalnya. Ya maaf ada yang ngambil itu Ustaz, ikannya Pak Kiai kolam tuh. Itu teman saya. Itu dalilnya ada aja santri dulu saya bilang ya. Santri sekarang nggak ada Pak. Santri dulu tuh kita itu husnuzon lah. Pak Kiai pasti ikhlas.
Jadi enak aja itu. Jadi itu gaya santri dulu ya. Tapi dulu kita begitu memang. Jadi santri itu. Terus saya ngadu sama ibu saya, itu ada di biografi saya 50 tahun saya tulis. Bu, ini teman saya seminggu pada pulang, saya kan SMA negeri. Ya, mondok di pondok tradisional, berat. Ibu saya itu pedagang, ya mohon doanya, beliau sekarang sedang proses penyembuhan, umurnya udah 78 tahun. Dari stroke. Alhamdulillah berobatnya juga ke RSKU nih, Karima dengan Dr. Zuhad. Ya. Alhamdulillah sekarang beliau dalam proses penyembuhan. Tapi ibu saya itu jawabannya aneh. Kamu tuh nyantri ya, makin menderita makin sukses. Nah gitu Pak. Dulu paman kamu di pondok makannya daun, makanya jadi kiai. Coba itu Pak, orang tua dulu begitu cara berpikirnya. Ada sekarang orang tua kayak gitu. Kamu tuh makin menderita makin sukses. Orang tua kamu dulu makannya daun, makanya jadi kiai. Anak saya Pak, paling sama satu di pesantren, ditempeleng sampai gedang telinganya pecah. Saya bawa ke 2 dokter THT, saya ngajar di pesantren itu. Kalau saya laporkan ke pengurusnya, dipecat itu anak yang nempeleng itu, seniornya itu. Tapi saya nggak laporkan. Setelah saya konsultasi 2 dokter, oh nggak apa-apa Ustaz, insya Allah bisa sembuh. Anak saya tanya, masih betah nggak? Bisa, ya sudah gitu aja, biasa itu. Ya di pesantren nanti di ini godaan mencari ilmu itu banyak godaannya. Ya godaannya nih macam-macam ya dari temennya ya dari ininya segala macam, masya Allah itu Pak. Ya sekalian nih kalau kita punya anak Pak mondok ya sabar doa udah biasa ngajak pengen pulang lah alasannya banyak anak mau berhenti itu di pesantren itu. Kita doa terus menerus ya doakan anak kita. Ya, jadi gitu ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian ini Masya Allah ya kalau kita lihat wisuda seperti ini jangan nganggap remeh ya. Makanya ini pesantren ini salah satu yang saya bilang kalau satu im tadi ini lembaga pendidikan yang hebat dan luar biasa sekarang Pak di mana-mana. Jumlah pesantren di Indonesia ini sekarang 42.000 lebih. Saya makanya tidak ragu-ragu untuk mengatakan negara yang pendidikannya terbaik di dunia sekarang ini adalah Indonesia. Ya, nggak usah ragu. Indonesia mana yang negara pendidikannya terbaik? Karanganyar. Kenapa? Kenapa Ustaz? Nah, kata beliau karena ada pesantren Salman Al Farisi, gitu loh, ya kan? Jadi ada pesantren Salman Al Farisi, ini terbaik. Loh, yang lain ngaku terbaik ya silahkan. Kan gitu ya kan? Jadi saya belajar sama Profesor Syed Naqib Alatas. Beliau ada konferensi pendidikan di HW internasional. Saya dapat cerita dari murid beliau, Profesor Muhammad Nur. Beliau nulis paper tentang sains, tentang filsafat dan sebagainya. Yang di makalahnya itu mengatakan hanya Islam agama satu-satunya agama wahyu yang murni, yang benar. Agama wahyu yang murni. Panitia protes sama beliau. Kalau hanya Islam yang benar, agama kami gimana? Prof. Alatas bilang, saya ini orang muslim, saya hanya berhak mengatakan agama saya yang benar. Agama Anda silahkan, Anda meyakini, kita saling menghormati. Tapi ini keyakinan saya. Gitu lah. Jadi kita saling menghormati bukan menghilangkan keyakinan. Ya. Ustadz Iim sangat layak berhak menyatakan pesantren terbaik Salman Al Farisi. Ustadz Syihab begitu juga, pesantren terbaik Iskarima. Cuma sekarang sini macet Ustadz Syihab ya. Saya 20 tahun yang lalu kali ya kita waktu awal-awal Iskarima berdiri itu kan saya sering dulu kesini sama Ustadz Muzayin, Abdul Wahab ya dulu 20 tahun yang lalu lebih lah itu. Bener ya udah 20 tahun lebih ya Iskarima ya. Masya Allah dulu masjidnya masih sederhana dulu di depan itu ya. Sekarang udah luar biasa Masya Allah Pak. Dan ini kita syukuri Bapak Ibu sekalian negeri kita kayak begini ini gak banyak. Negeri muslim yang seperti ini Pak hampir gak ada. Jumlah pesantren 42.000, jumlah guru yang terdata sekarang, guru pesantren itu 1,3 juta. Jumlah santri yang terdata di Kemenak 6, sekian juta. Maka sekarang presiden sudah ngasih izin berdiri dirjen pesantren. Bayangkan sekarang, pesantren sekarang menjadi direktorat jenderal sendiri. Saya belum tahu anggaran terakhir.
anggaran Dirjen Pendidikan Islam sebelumnya 38 triliun. Ya, per tahun 38 triliun. Nah, untuk pesantren ini biasanya sebelumnya sekitar 8 triliun. Nah, mudah-mudahan nanti anggaran untuk pesantren insya Allah bisa di atas 20 triliun setahun. Dan sudah saya dengar dari Kementerian Agama, insya Allah ini akan guru-guru pesantren pun nanti akan diberikan insentif oleh pemerintah. Jadi ini pemerintah memberikan kesempatan loh. Luar biasa ini Pak Bupati ya di daerah-daerah mana Pak. Sekarang ini suasana seperti ini nggak gampang kita ini terima. Ya kita rukun dengan pemerintah, dengan polisi, dengan tentara bersama-sama. Bahkan sekarang ada saya ketemu wakil menteri yang mengatakan, Ustadz meskipun saya begini, sekarang anak saya di pesantren tahfidz. Bangga sekarang Pak. Banyak pejabat kita sekarang bangga anaknya nyantri ngafal Quran tuh bangga. Ini nggak sembarangan ini, ya. Jadi ini jangan kita nganggep kalau kebanyakan baca medsos nanti gelap kita ini. Saya juga medsos isinya orang berita negatif terus gitu ya. Udahlah sekali-sekali tutup handphone, ya kan. Kita lihat ini kita aman loh suasana begini. Tentu ada kelemahan, tapi jangan sampai Bapak sekalian. Saya juga menyampaikan ya, tolong jangan sampailah kita ini berantem untuk hal-hal yang furu'iyah, yang apa nggak usah itu. Banyak tantangan kita bersama. Ya, kemarin saya dengan Ustadz Muzayyin itu terakhir saya diajak umroh Pak Prabowo, ini harus saya sebut tahun 97. 5 orang waktu itu kami diajak umroh ke Yordan, mampir Yordan. Setelah 97 saya nggak ketemu Pak Prabowo, waktu itu saya wartawan. Ya, setelah itu, nah saya kemarin ketemu 3 kali nih dengan Presiden. Dan saya tanya langsung ke beliau dan juga beberapa menterinya. Ada komitmen yang adalah banyak kelemahan yang harus kita tausiah pada pemerintah kita, wajib. Kalau saya bilang kita menasihati pemerintah kita itu bukan hak, kewajiban kita. Ya, tapi jangan sampai apa yang sudah terjadi begini ya, kerukunan, ya kan, keharmonisan, jangan sampai pecah. Rugi kita itu. Nah sekarang apa kan pesantren, rumah tangga kita, semua masjid kita ini, kita bersama-sama Pak. Ya menyiapkan nih lah anak-anak kita yang sekarang 15-20 tahun ini. 20 tahun lagi mereka yang akan memimpin negeri kita. Jangan salah didik, jangan salah kurikulum. Ya, kalau kondisi kita sekarang begini, ya tetap insya Allah. Cuma tadi saya diskusi dengan Ustadz Iim, dari segi nama tadi saya perhatikan ya. Kalau orang tuanya masih ada O-nya. Ada tadi Sukardiono, ada siapa lagi orang tuanya ya. Begitu anak-anaknya, udah gak ada O. Iya kan, antum perhatikan deh. Anak saya juga begitu, cucu saya itu udah, Bu ada nama lah yang apa Subroto, Suroto, Sucipto, apa lagi? Sumarwan gitu ya. Udah gak ada lagi, Heru tadi masih ada ya kan. Sekarang anak-anak ini hilang. Nanti saya gak tahu nih, mungkin selera ya. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan, karena biasanya kalau saya disertasi saya tentang Katolik, kalau saya ketemu dengan romo-romo Katolik itu biasanya digabung Pak. Dia gabungan nama Latin dengan nama Jawa. Franz Magnus Suseno, ya, Magnus itu artinya besar, Suseno, ya kan, Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Jadi ada nama, kenapa? Karena mereka berpikir mereka mau merebut komunitas lokal. Ya, jadi budaya. Dulu kan ulama kita itu mendakwai ini dengan budaya. Termasuk sekarang Masya Allah perkembangan pesantren di mana-mana ya. Luar biasa ini dengan guru ngaji, TPA dan seterusnya ini sangat dahsyat. Begitu ya sekarang. Jadi ini perkembangan kita sampai sekarang, kita syukuri, jangan kita rusak ya, jangan kita berantem ya. Kita habis energi kita. Tantangan kita berat sekali. Untuk menyelamatkan anak-anak kita ini, mengawal mereka sampai 20 tahun ke depan insya Allah. Mereka lah yang akan mimpin negeri kita ini. Bukan harus pintar semua, enggak ada Pak. Kita itu, nah ini saya mau cerita sedikit ya. Tantangan modern ini berat. Peradaban barat modern yang menguasai dunia ini, mereka memuja hal-hal yang dimiliki seorang tapi itu sifatnya tidak adil. Misalnya begini, kalau barat modern itu yang dipuja 4 ya, wealth, kekayaan, power, kekuasaan, beauty, kecantikan, dan popularity, ya popularitas. Ini yang dikejar, dianggap nilai tertinggi dalam kehidupan, kemuliaan. Maka yang dimuliakan itu, gitu kan. Nah kita ketika Islam datang membawa nilai baru,
Yang dimuliakan itu yang takwa. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikuti orders of thinking-nya Bloom, itu yang paling rendah to memorize. Menghafal itu dianggap yang paling rendah. Sebenarnya ini nggak benar nih. Tergantung menghafal apa gitu ya. Kalau menghafal Quran nggak bisa dikatakan paling rendah sebenarnya. Tapi dalam teori pendidikan modern begitu. To memorize, to understand, to apply, to analyze, to evaluate. Yang paling tinggi keenam to create. Maka dibilang, oh kamu sukses ya pendidikannya. Kamu hebat ya kalau menemukan sesuatu. Kalau disertasi itu KKNI 9, dia melahirkan teori baru. Itu pendidikan tertinggi. Ya. Tapi Rasulullah SAW ini sekalian, memberikan kita panduan. Pendidikan tertinggi bukan to create, tapi to contribute. Ini penting sekali. Jadi anak sukses itu, ya, sukses itu, puncak kesuksesan itu bukan kamu jadi apa, kuliah di mana, gajinya berapa, itu to create. Tapi harus naik setingkat lagi, to contribute. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi menjadi guru ngaji, apapun gitu ya, menjadi pekerja di jalan, nyapu jalan, itu to contribute, bermanfaat. Ada penelitian yang diungkap oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Profesor Stella Christie. Kemudian saya cek di internet ternyata benar ada. Jadi ada riset Ibu sekalian, ya, ternyata orang itu punya harta. Harta itu bisa membawa kebahagiaan. Tapi bukan karena dia punya harta itu membuat orang bahagia, menjadi happy, ya. Tapi karena dia memberikan kepada orang lain. Jadi punya harta itu tidak membawa kebahagiaan, dia senang aja sebentar. Tapi kalau dia berbagi kepada sesama, nah itu bahagia. Makanya kenapa orang bisa jenuh segala macam, kalau dia punya nilai lebih tinggi lagi dari sekedar punya, ya. Kalau dia jadi pejabat, maka semangatnya saya berguna bagi yang lain. Ya, dia jadi profesor menemukan temuan-temuan hebat, temuannya itu berguna bagi masyarakat. Ya, dia orang kaya berguna, nah itu yang membuat orang bahagia. Jadi ini Rasulullah sudah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah ini ya para wisudawan santri tadi itu jangan merasa Anda nggak punya itu, nggak punya sesuatu yang berharga. Ini luar biasa. Harus dibagi. Punya ilmu bisa ngaji, bagi. Punya ilmu bisa butuh yang benar, bagi. Ya, punya ilmu bisa apa? Misalnya ngajar sholat yang benar, bagi ilmu itu. Dunia, apalagi kita punya keyakinan pada akhirat. Ya. Nah ini ya, jadi ini Masya Allah kita syukuri sekali lagi ya pemerintah memberikan kesempatan. Dan bukannya pemerintah Pak, undang-undang. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, mohon jangan dilupakan. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu mengamanahkan. Bunyinya begini, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ingat ya, jadi bunyinya gini, ini konstitusi ini, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Sekarang pertanyaannya Pak, lembaga pendidikan mana yang bisa membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia? Ya, pesantren yang paling besar. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, mohon kita catat untuk kita sebagai orang tua. Jangan minder, ya saya selalu menekan jangan minder. Kenapa? Karena pendidikan modern dari zaman Belanda dulu bawa ke sini, itu membuat orang-orang Islam minder. Dulu kan orang minder Pak dengan pesantren. Gak mau anaknya ke pesantren, gak mau anaknya kemana. Minder. Sekarang Masya Allah, Alhamdulillah ini. Tapi kita juga diuji sekarang ini. Di era medsos sekarang ini berita tentang pesantren yang apa ya, yang kasus inilah, ada yang meninggal, ada yang ustadznya apa namanya, yang memperkosa santrinya segala macam. Ini memang medsos ini nggak bisa membedakan antara apa namanya ya kasus dengan kenyataan. Saya bilang, oh pesantren itu buruk. Kenapa? Ada ustadznya begini, ada begini. Saya tanya ada itu berapa? Ya. Jumlah pesantren ini 42.000.
Yang punya kasus seperti itu berapa? Jangan kemudian menyimpulkan bahwa oh ini begini pesantren semua, enggak. Nah ini kita perlu kritis. Ya. Nah itulah yang sekarang penting untuk kita. Jadi kita yakin pesantren ini Pak adik sekalian yang mampu. Makanya kita buktikan. Ya, kita sebagai orang muslim adik sekalian, apa yang Bapak Ibu sekalian dan para santri semua, para guru ya. Kita udah masuk era AI. Semua sekarang ini, semua sektor sudah mulai satu-satu diambil oleh robot. Ya, satu persatu sekarang. Jadi sekarang ini kita hanya dapat ruang yang semakin kecil. Kalau kita nggak tingkatkan kemampuan berpikir kritis kita, berpikir bukan hanya kritis tapi wise, ya wisdom, bijak. Jadi bukan hanya pinter tapi bijak. Makanya hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Nah, untuk kita dapat hikmah, gak cukup hanya transfer of knowledge. Makanya Rasulullah SAW diutuskan 3. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Apa tugas Nabi? Yatlu alaihim ayatihi. Tilawah. Yang kedua, wa yuzakkihim. Ya, pensucian jiwa. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tilawah, tazkiyah, ta'lim. Ini tugas guru. Tugas orang tua juga. Nah itulah yang mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berilmu dan beradab atau berakhlakul karimah. Ini yang sekarang gak bisa diganti. Akhlakul karimah, adab ini yang sekarang gak bisa diganti oleh robot. Sepinter-pinternya robot dia gak punya hati, gak punya perasaan. Ya, sepinter-pinternya robot dia tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Wilayah ini sudah lama ya. Nah ini tempat untuk pesantren, tempat di rumah tangga kita. Untuk kita mendidik anak-anak kita bukan hanya pinter ya, tapi soleh dan suka berbagi ilmu. 3 itu kan. Dia watawasobil haq, watawasobil sabr itu berbagi ilmu. Ya, jadi saya kira itu untuk para santri terutama yang sudah diwisuda ya, tolong perhatikan betul ya. Di lulus SMA ini yang biasanya saya perhatikan kalau salah dalam mengambil keputusan, ilmu yang sudah didapat itu bisa hilang. Ya na'udzubillah. Jadi tolong kalau mau melanjutkan kuliah kemanapun pegang 2 hal. Ya, 1 ridho orang tua, 2 ridho guru. Saya punya santri begitu Masya Allah, saya salut. Anaknya pinter sekali, dia mau ke sini. Dia bilang ke saya, Ustadz pokoknya kalau Pak Kiai tidak ridho dan orang tua saya tidak ridho, saya nggak mau. Akhirnya dia milih kuliah di kampus Dewan Dakwah. Masya Allah dia kemudian saya bilang, kamu ngajar. Di rumahnya dia bikin majelis taklim. Didik 7 anak. Anak-anak itu di rumahnya majelis taklim. Sekarang dia sehari-hari menjadi guru. Ya, jadi saya melihat perkembangan yang luar biasa. Anak-anak yang dari kecil ya kita latih menjadi guru, mengajarkan ilmu. Di samping ilmunya makin kuat, makin bertambah. Dia juga mulai ada kepemimpinannya, leadershipnya muncul. Karena mengajar itu bukan hanya menyampaikan, membimbing juga. Ya itu insya Allah ya tempat yang mudah-mudahan kita doakan semua Bapak sekalian, pondok pesantren Salman Al-Farisi ini semakin diberkahi oleh Allah, ya ditingkatkan kualitas pendidikannya dan para pimpinan juga para ustadz-ustadznya diberikan kesabaran, diberikan keberkahan oleh Allah untuk menjalankan amanah yang sangat mulia. Terima kasih kepada Ustadz Iim dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan keberkahan hidup kita di dunia dan juga ini mau bulan Ramadan ya. Kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapatkan ilmu siap lahir dan batin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, wahai para penjaga kalam ilahi. Bawa Panji Salman Al-Farisi ke tengah cakrawala yang paling tinggi. Di tanganmu, masa depan bukan lagi teka-teki, tapi peradaban yang mulia yang pasti akan tegak kembali.